Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jil Fatita Helu, mahasiswa semester 1 program studi ekonomi syariah kelas A. Nah, tujuan saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah Pancasila dengan judul materi terkait dengan Pancasila sebagai sistem etik atau etika. Nah, di sini ada 4 sub pokok penjelasan. Yang pertama, pengertian Pancasila, pengertian sistem, pengertian etika, dan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama kita bahas mengenai pengertian Pancasila. Di sini Pancasila berasal dari bahasa yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan yang kedua adalah sila yang berarti dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau tidak senonoh. Sederhananya, Pancasila adalah 5 dasar yang memiliki nilai yang sangat tinggi secara konteks spiritual maupun aktual. Nah, Pancasila adalah suatu sistem nilai yang merupakan kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian akan menjadi moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan ini jadikan landasan moral dan diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita bahas sub pokok yang kedua terkait dengan pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai satu tujuan. Sistem dalam Pancasila adalah satu kesatuan nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama yang lain, tidak dapat dipisahkan ataupun ditukar tempatkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang pertama, nilai ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini atau nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Yang ketiga, nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan yang tidak baik. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dalam kaitannya dengan kerakyatan, terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi atas nama mencari kebaikan. Nah, pandangan minoritas belum tentu kalah dibandingkan dengan pandangan mayoritas. Yang terakhir, nilai keadilan. Apabila dalam sila kedua disebut kata adil, maka kata tersebut dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat. Banyak. Baik, kita masuk ke sub pokok ketiga terkait dengan pengertian etika. Nah, etika secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ethos yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan perasaan, sikap, dan cara berpikir. Substansinya adalah ethos ataupun etika ini berkaitan dengan segala hal yang biasa dilakukan ataupun ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, ada ilmu tersendiri yang khusus membahas tentang etika yang dikenal sebagai etimologis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Jika kita lihat dari pembahasan di atas, maka etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seorang maupun masyarakat. Yang kedua, pengertian etika dalam arti luas, yaitu ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk pada umumnya sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur disebut moralitas atau etika. Nah, sekarang kita masuk ke sub pokok terakhir terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika. Sebagaimana dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan suatu sistem nilai, artinya setiap sila memang mempunyai nilai masing-masing. Akan tetapi sila-sila tersebut saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik.
dan di antara nilai satu sila dengan sila lainnya memiliki tingkatan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila, merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai tersebut berupa nilai religius, nilai adat istiadat, kebudayaan, dan setelah disahkan menjadi dasar negara, terkandung di dalam menilai kenegaraan dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara. Maka nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggara kenegaraan, bahkan kebangsaan dan kemasyarakatan. Sebagaimana diketahui sebagai suatu norma hukum positif, maka Pancasila dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang eksplisit. Hal itu secara konkret dijabarkan dalam tertib hukum Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya memerlukan suatu norma moral yang merupakan dasar pijak pelaksanaan tertib hukum di Indonesia. Bagaimanapun baiknya suatu peraturan perundang-undangan, kalau tidak dilandasi oleh moral yang luhur dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraannya negara, maka tentu saja hukum tidak akan mencapai suatu keadilan bagi kehidupan manusia. Selain itu, secara kausalitas, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan subjektif. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, sehingga memungkinkan dapat diterapkan di negara lain yang mungkin saja namanya bukan Pancasila. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena merupakan suatu sistem yang membentuk suatu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian yang kedua, implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian pemaparan materi terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.